Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrat Rasulullah Basri wal hadratin Abu Dhabi wal hadratin Syekh Muqaddir Ajil wal hadratin Syekh Muhammad Sulman al-Madani wal hadratin Syekh Rasul Abdullah Banjari wal hadratin Syekh Kasbul Anwar bin Ismail al-Banjari wal hadratin Syekh Abu Amin Balal al-Banjari min Syekhuna Mu'allimina wa Sujudina wa Dhurriyyatina Allah yaghfiru lahum yarhamu wa yurid darajatihim al-jannah wa yaqawna bi surari man warihim wa ulumin bidin wa dunya wal akhirah bal hadrat abina wa amina wa li amina wa li ammatina wa li khalina wa li khallatina wa li isdadina wa li jaddatina wa ila arwahi jami' baldah minal muslimina wal muslimat anna Allah yaghfiru lahum yarhamuhum wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana wal huda wat tuqa wal abab wal ghina wal maut ala al-islam bila mihnatin wal imtihanin bi jahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid darain amin. Sambungan ta'lim muta'allim. Baik. Halaman 38. Diceritakan bahwa Jalinus berkata membawa bahaya. Maksudnya kayaknya kalau delima itu dari kulit sampai biji jadi obat. Kalau iwak belum tentu semua iwak jadi obat. Contoh iwak buntal. Kalau buntal dan iwak itu meningkatkan kecerdasan. Kalau tak iwak tapi jangan makan iwak buntal karena ini buntal juga ada beli cuma buntal. Seluruhnya membahayakan. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan delima. Itu timbangannya. Makan delima banyak, iwak sedikit bagus. Makan iwak sedikit itu bagus juga daripada makan daripada banyak makan delima. Dan disebutkan karena banyak makan orang akan menerima siksa di akhirat karena kapannya apabila kebanyakan lalu koler baibat lalu disiksa di situ karena kolernya tadi. Orang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Kenapa? Coba aja nyawa kawan dibawa makan ke warung, duit pas-pasan, kawan menambah, double bertambah pulang kawan. Kira-kira kawan pun ada suka nantang-nantang. Jangan jagoan utang nana. Adapun cara mengurangi makan itu diantaranya adalah dengan mengurangi makan yang berlemak dan jangan makan atau yang berlemak jangan dimakan. Makai minyak lemak jangan yang berlemak ya Allah. Artinya ada lemaknya itu mulah parut lapar terus. Jangan makan bersama-sama orang-orang yang lapar. Tapi baik kawan dua lapar, kawan lapar nih, seorang jangan makan bayi dulu. Karena seorang empat juala diperbolehkan banyak makan kalau ada tujuan yang benar. Contoh supaya kuat berpuasa. Lalu umpamanya sahur banyak makan atau buka banyak makan supaya kuat sembahyang atau sholat, atau untuk melakukan gawian-gawian yang berat dibolehkan makan kencang. Nah, itu masalah makan. Masalah makan ini pentingnya sedih. Kenapa jadi penting? Karena makan ini termasuk apabila hukumnya mubah, bisa sunat, bisa wajib. Dan makan ini juga menentukan prestasi orang belajar, dan makan ini juga mempengaruhi suara kepasihan seseorang. Kemarin kita kalau
Pasal tentang waktu memulai belajar, ukuran dan aurat dan urutannya. Ini pasal tentang waktu memulai belajar atau ukurannya dan urutannya. Itu cara orang waktu memulai belajar, anak memulai belajar. Kemudian guru kami Syekh Burhanuddin biasa memulai belajar atau menuntut ilmu dimulai pada hari Arba atau Rabu. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ma min syai'in wudi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamah. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Arba melainkan akan menjadi sempurna gawian tadi. Jadi disebut ada gawian baik dimulai hari Arba, dagang hari Arba, memulai bapak-bapak hari Arba, menuntut ilmu hari Arba, maka sempurna. Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Imam Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini, dan aku pernah mendengar di sini orang itu kau dipercaya, orang yang kau dipercaya ini berkata bahwasanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani biasa memulai pekerjaan yang baik-baik itu pada hari Arba. Kebiasaan ini jadi baik, dan kebiasaan ini benar, baik dan benar kawinnya telah. Karena hari Arba adalah hari di mana cahaya diulah oleh Allah. Itu hari Arba cahaya. Kalau hari Senin bumi diulah gitu. Dan hari Arba adalah hari naas bagi orang-orang kafir. Jadi hanya orang kafir itu berperang lawan orang Islam kadang mau hari Arba'nya tahu banyak kalah. Tetapi bagi orang mukmin adalah hari Arba itu hari yang penuh berkah. Jadi anak apa aja memulai usaha belajar dimulai hari Arba apabila ada harinya, walaupun permulaan hari Arba aja timbahnya minggu dulu kan ampi hari Arba waktunya adalah daripada memulai hari Arba aja karena penutupan hari Arba juga sisanya di dalamnya di luar hari Arba umpamanya pegawai gitu jalan hari Arba ya teman memulai. Adapun di sini orang-orang adapun ukuran dalam menuntut ilmu, ini ukurannya bilang bagi orang yang baru memulai belajar ilmu. Menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abu Bakar Az-Zahranji bahwasanya beliau telah berkata guru-guru kami punya Syekh Umar, seharusnya bagi penuntut ilmu ukurannya dahulu pertama bila disuruh menghafal kitab yang dibaca. Ini anunya apanya nah urutannya ukurannya, lalu memahami isinya. Kalau sudah paham baru menambah sedikit demi sedikit. Setiap kitab dibaca paling sedikit dua kali. Itu ukuran orang belajar. Ia tergantung muridnya. Apabila muridnya sekolah pais, kadang mau dapat sekolah pais itu kayak apa aja. Apabila anak dimakan wadahnya hanya dikoi, ya imbat tuntung dimakan artinya pahadangan belajar di rumah kada sekolah pais kita pun sekolah pais disiden kada mau dapat nah itu aja kalimatnya
paling kurang dia sudah dibaikam tuntung belajar itu kunang ikam tuntung belajar paling uyung benar setiap kali belajar tuntung di rumah paling uyung 2 kali ulangi pemanya 5 lembar 2 kali 5 lembar itu diulangi 2 kali sehari. Tetapi kalau kitabnya tebal maka penuntut ilmu harus mengulangi sampai 10 kali umpamanya sekali belajar 3 lembar. Jadi 3 lembar itu kali 10 kali mengulangnya. Ini supaya hafal. Apabila kada hafal, ini menurut ukuran. Amun ikam kada hafal, berarti ikam kada menguasai. Apabila ikam kada menguasai, berarti ikam kada memaham. Apabila ikam kada kau memahami, jauh lagi kena sambungan ilmu nang lain. Gitu kalau banyak. Cara seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap penuntut ilmu. Bahkan ada yang mengatakan harus diulang-ulangi sampai 1000 kali untuk belajar. Belajar tadi banyak 3 halaman, balik ke rumah ada waktu luang ulangi sehari 3 kali ke 4 kali, anggaran masuk perataan ke dalam otak. Jadi tinggal menyambung pembelajaran selanjutnya. Kayak itu jurung belajar Al-Quran sama nanti belajar umpamanya berapa belajar di rumah pulang kita harus belajar ulang kita harus di rumah sehari berapa umpama sehari umpama mengulangi 5 kali mengulangi. Hari pertama umpama malam tadi belajar, hari ini 5 kali atau hari ini 10 kali mengulangi, esok kena 9 kali, esok ulang 8 kali sampai bertemu hari hendak belajar pulang tetamu minggunya. Jadi diulangi umpama belajar Selasa, malah hari Selasa mengulangi 10 kali, hari Rabu 9 kali, hari Rabu, hari Kamis 8 kali, hari Jumat 7 kali, hari Sabtu 6 kali, hari Minggu 5 kali, hari Senin 4 kali. Itu kalau mau ulangi seorang juga mau ulangnya seorang nama ulangnya, jangan orang ulang supaya ilmu itu bari mau ulangi setemat kanan mau ulangi nanti. Nah itu kalau jauh orang lawas orang baca atau orang baca Qur'an, jauh lawas orang baca Al-Quran, baca Yasin kira-kira apalagi jadi disuruh mengulangi 1000 kali. Sebaik-baiknya menuntut ilmu itu memulai belajar dari kitab yang lebih mudah dimangar. Nah itu kan yang lebih mudah dulu, kitab yang ringkas-ringkas, yang halus-halus, yang mudah-mudah. Jangan mencari kitab yang kandal dulu atau mencari ilmu yang sulit memaham, nang nyaman aja kada paham, apalagi nang ngalibar. Nah, jadi akal kita ini kan kada terbiasa. Belajar dari kitab nang lebih mudah dimengerti. Syekh Syarifuddin Al-Aqibi berkata, cara nang benar menurutku penuntut ilmu itu ya penuntut ilmu yang baru memulai belajar sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Artinya apa? Dari nyaman dipaham, nyaman dihafal, nyaman dimengerti, kitabnya tipis. Terus nyaman, jangan mencari terburu otak. Ilmu dicari naringan aja. Akal kita sehat menerima, akal kita kada uyuh babe berpikir itu kuasai dulu.
menguasai itu. Para ulama mereka menganjurkan para penuntut ilmu supaya memulai dari kitab yang kecil-kecil atau yang ringkas segera apa lawan kau memaham. Contoh orang belajar bikin, kalau ada kitab bikin ringkas ringkas dulu anggaran inya tuh langsung kawahan apa umpama bikin rukun Islam dan sekian ini cari kitabnya hanya ringkas pun betul kan sudah tamat. Ringkas tuh 2 kali bisa 3 kali ulangi pulang kada kawaju langsung naik atau berganti kitab kada kawan. Kalau inyak ada menguasa kamu kada menguasai rugi nama jadi timbul kada alim menjurang jalan itu anggaran belajar seorang belajar kalau tak buang waktu belajar pun dapat pokol oleh manfaat belajar kalian dapat pokol mengamali ini nyawa aja pegawai tujuan mencari keuntungan dunia paling kurang kan kada untung dunia cukup makan nang betul lah mau kada dapat apa-apa berarti nang nyawa gawi turun rugi ngarannya kada jadi hasil waktu tak buang tenaga tak buang kesempatan tak buang umur tak buang nikmat nang ada tak buang karena di samping lebih mudah dipahami juga tidak membosankan. Kitabnya halus ringan ringkas coba nyawa belajar kitab nang takandal sedikit kira-kira mana malih memaham mana kebanyakan bacaannya mana kebanyakan pahamnya kira-kira apa nang jadi rambut nang longor panas berpikir ada orang panas mencari duit ini karena panas berpikir karena tidak membosankan dan lebih melekat. Tolak tak mau kitabnya tipis-tipisnya tak hafal tahu paham mana mau kandel mana kitabnya membaca ngalih mana juga sudah apa nang terjadi setelah benar-benar hafal sidin pada hafal lawan sidin kitab-kitab itu kada kau lawan si Syekh Syarifuddin Al-Aqili belajar lawan sidin mun kitab nanti belajar lawan sidin mau kada hafal kitab sebelumnya kitab akan datang sidin kada belajar di sini. Nah ada aja pada hafal sini. Satu tangga aja ikam baru menguasa. Satu materi aja ikam baru menguasa. Materi nak nyaman tuh apalagi cilikan ganti kita kandal sedikit magitnya kebanyakan rumus magitnya kebanyakan babi magitnya kebanyakan nanti dikira kebanyakan nanti ya bang dan harus benar-benar hafal dan mengerti. Maka sini itu wani mantes anu Syekh Syarifuddin Al-Aqili mantes. Maka sini betital Syekh Syarifuddin Al-Aqili orang yang paling berakal isbah. Sini itu belajar kitab presiden kitabnya itu yang paling halus. Kalau ada nang 3 halaman 4 halaman yang belajar sidin loh belajar sidin dijelaskan sidin betul anggap tiga kali menamatakan kitab nang 5 lembar tadi 3 kali tamat imbahnya di tes sidin orang belajar tadi amunnya kada paham dan kada hafal 5 lembar tadi balalawasan kada dinaikakan sih berarti aja kada ada niat tak nang tipis toh nang tipis saja yang kada menguasai jauh kitab nang di atas itu kan kayak orang nak menegakan hafal aja kada karena kitabnya kada tahu masalah yang dibahas kada tahu dan mengerti penuntut ilmu harus
mencatatnya. Nah, ini teknik sedikit belajar kitab tipis nang halus-halus. Syaratnya karena beberapa kali sedikit mengulangi kitabnya kurang belajar lawan sedikit harus perhatian, harus wujud. Satu, harus hafal pada waktu dites. Yang kedua, harus mengerti apabila ditakoni sedikit masalah yang ada dalam kitab ini. Itu yang ketiga, disuruhin menulis isi kitab yang sudah dihafalkan sesuai dengan tulisannya. Tulisan kitabnya nah ikam tulis sesuai dua apa yang ada di dalam hafalan ikam itu lah. Yang kayak itu tesnya kira-kira lulusnya nyawa. Nah, nanti jauhnya anak belajar selawat, jauhnya anak belajar zikir, jauhnya anak belajar yang lainnya, makinnya jauh banget. Baca selawatnya itu selawat apanya? Senariah berapa jumlah hurufnya? Untungnya wajib baca tunggal putingan itu hurufnya pas-pas, bunyi shod, bunyi sin, bunyi tasdid, bunyi ain, bunyi kha, bunyi apa, pas harus pas. Not pijikan, not napas, not ilat pada waktu membaca satu huruf dari salawat dan harus mengerti isinya. Kamu kada nomor 3 nih kata ikam hafal jika julung orang kolben tulis yang di papan tulis apa yang ada dalam kepala ikam, yang ada dalam kepala salawat yang ada dalam kepala ikam tadi. Makanya kurang bari itu buku dulu dibaca inti buku itu kan sama orang berzikir baca Quran inti Quran dulu minanduin huruf apa ustahun entah sama kayak orang baca selawat sama hurufnya harus tahu, cara melafalkannya harus tahu. Pas sudah tahu lancap meliti awas meliti bertahun-tahun ini tulisan tuh karena sehari itu atau batu kapur itu jurang tulis salawat nang gambaca bujur kada tulis al ilmu bisudur la bisur ilmu itu kamana kin berjalan nyawa bandak dalam ini salawatnya belepol ben kadang menjawab komite bukunya kayak komite buku dari asal juga nyawa. Makanya dari asal itu apapun berguru, apapun berguru, apapun berbuku. Selawat aja buku belajar lawan guru, belajar Al-Quran, belajar Al-Qurannya tamat dulu Qurannya, lawan Al-Qurannya hanya belajar selawat. Hurufnya kayak membaca huruf Quran tadi semakin panjang selawat tadi kayak itu juga gurunya baca dulu kamu hari-hari paling kurang sekali baca itu nah sambil membaca sambil mengikuti tulisan selawat huruf selawat yang kamu baca paling kuyup pada sehari 5.000 kali 10 hari ini guru datangi kami 10 hari datangilah lagi Julung sudah sepeda tulis di dinding situ. Ada mau guru lah ulun membawa bukunya. Jangan guru. Batinya hafal lah, hafal ulun ya. Jangan guru tulis di bujur hurufnya bujur kan? Ada orang tadi atau hafal. Yang kedua apa disuruh menulis apa nantinya hafal ini sesuai lawan yang dibaca. Tidak tahu orang bayan menulis Al-Quran. Sidin adalah bawa Quran lah, ada Quran dia tidak ada sidin. Kalau sudah tak, nanti ditulis sidin bilang lembaran kada minta Quran sidin. Ini nyoba selawat kamilah, selawat nariyah, pada suruh orang menulis kada tak. Kita mau selawatnya tadi, makanya rancaki dulu baca sambil maiti, bacanya tulisannya di ITE jangan baca jam belum lagi memahami isi selawat tadi kan 3 kalau hafal, kedua mengerti, yang ketiga
disuruh menulis sesuai lawan apa nama hafalan di dalam kepalanya tadi. Kalau tak mau di luar pada 3 itu, kalau berburu lawan seseh, umat seseh mana kada lulus. Nah, berat. Yang kedua, ringkas dan mencatat. Karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Jadi walaupun yang sudah hafal juga, hafal pancak sudah melihat, atau kena dilatih pulang lawan sambil menulis apa yang dihafal dah. Jadi kita boleh membuka dulu lawan bukunya, tulis dulu apa yang ada dalam kepala tadi hafalan tadi. Bukan sesuai dengan yang dibaca. Nah, dihafal yang ditulis berarti gagal karena Sabtu aja gagal baca. Padahal huruf tuh sebelum membaca memang melihat dia lawan tulisannya sebelum baca tuh nukar buku selawat kelah ada surat kamilah melihat sambil membaca ini terus Allahumma sholli sholat ini terus tulisannya maka manulis maka lo pernah aneh kalau tuh hanya huruf baca nanti hanya kalimat kalau Allahumma sholli kalimat kalau ala sayyidina itu aja luput kalau musahadah kan magir mahayal lawan nabi mahayal dua Tuhan magirnya mahayal. Nah ada yang ngacak melihat lawan bukunya aja baru cukup kayaknya ya luput junyo lagi dong mahayal kada kurang kalah coba kita baca Pak Haji aja taponin Pak Haji siapa nang wani menolak Pak Haji umpat belajar amal ma'rifat. Oh ini baca saya. Pak Haji mau belajar dulu, baru belajar jangan baca. Oh ini baca Pak. Baca saat guru jangan bawa aku belajar. Entah kau di sini. Sini. Jadi lagi kayaknya mau bicara kita kundul pada kundul jangan tahu kundul sebut jika aja tahu. Longor data apa ada ayam apa sesau kau dibanjir kau dibanjir dah guru jangan jadi pang sesauka tauhidka ma'rifahka anak kayak gurunya baca ada aja tuh. Ingatlah pian baji. Dan ini kan mudah ingat pian. Ingatlah pada waktu ulun berangkat haji. Pian disuruh siapa baca salah. Siapa menyuruh baca? Guru sama pian disuruh sini baca salah. Oh asari. Oh jasari. Bacaan selawat lah. Nah, itulah baca. Nah, baca nah. Jadi naik haji, berangkat haji, berangkat anak berangkat haji, di rumah kan belum turun orang baca selawat macam-macam, itu disuruh orang pahal haji disuruh Pak Haji yang belajar pada mana jawabannya ya itu dah. Belum lagi baca lah kira-kira apa aja sangat itu dan senantiasa ya kan bahwa penuntut ilmu sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami. Artinya seorang belum paham, seorang jangan menambah pembelajaran. Ternyata anggaran seorang paham tak? Apabila ada nang kada paham nih, nang kada paham nih lu nang dikuat ya, nang sudah paham betul di sini kada paham, kawanan naikkan seorang jangan umpat naik. Kenapa? Aku kada paham nang ini lagi nah itu kalau itu dulu nang seorang olah gawian hari-hari.
sebab hal itu akan menimbulkan kerancuan. Ikam belajar 10 huruf enggak 10 huruf, berapa huruf ini, berapa huruf dada, berapa huruf tenggorokan. Huruf dada jika mana menguasai, umpama dikarenakan hurufnya umpamanya ganjil-ganjil lawan huruf tenggorokan, hitungan sedikit jadi dua nang dia belajar beto menyawa kada menguasai keluar suara huruf dari dua tempat itu belum menguasai, jangan menambah dulu. Artinya kada sesuai itu kan ada huruf bujang, ada huruf babin. Huruf bujang itu kayak apa? Ini menyorongan, kayak hamzah, kan? Ain. Huruf bujang marahnya malapalakan, mampokalakan kawan, umpama mampokalakan kawan, huruf bujang. Tapi pada waktu marahin baru itu dulu diajar. Anggaran jangan satu pun kada menguasa masa. Ketol baca, belum lagi belajar fikih baca, belum baca wudu baca lah, belum mendaya banyak baca lah, belum lagi belajar tauhid baca. Banyak banget lagi baca lah, banyak banget. Anak jadi orang alim nomor satu rumah. Lawan kadang gampang itu kejual amplang banyak lah. Yang amplang itu kan bermodal banyak muka minyak. Lawan budak pula amplangnya kanji lawan iwak. Bermodal gimana? Apabila pelajaran belum dipahami, jangan, tidak boleh menulis pelajaran yang belum dipaham. Apa aja yang kada paham dulu jangan ditulis. Umpamanya menulis raut kamilah sudah belajar, umpama kamilah hafal tahu isi tahu tapi ada di antara kalimat itu yang kada paham lagi di antara kalimat. Contohnya Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi dan halu kada ingat itu jangan ditulis dan halu situ dulu, lewati aja tuh jangan ditulis dulu supaya seorang bujur-bujur hafal mengerti dan beri diketetan paham belum disitu senyum. Nah ini belum hafal jangan ditulis dulu, kadang langsung kadang menguasai nanti ditulis terus. Karena akan menimbulkan kerancuan. Karena nang bingung, apa nih maksudnya yo, apa yo? Hanya menulis dulu apa yo kan kebiasaan apabila sudah ditulis berarti sudah menguasai dan apa dan mengerti. Apabila kada tertulis berarti seorang kada mengerti dan belum hafal dan belum memaham. Sudah bertulis berarti sudah memahami. Betul kan 2-3 hari membaca dua tulisan, makanya bingung apa yo ini maksudnya yo. Apa yo nang ini yo? Apa yo nang ini yo? Apa yo nang ini yo? Dan menghilangkan kecerdasan. Bangun ada tadi kalimat yang kada dipaham tadi. Masih jemaah meneruskan 2 kalimat yang lain. Jangan disini kenapa? Karena apabila sebuting ini ada ikam nyanyakin, pembelajaran akan datang kan? Kayak itu akhirnya ikam tuh jadi orang malas kan? Koler memaham, koler mengulang ini yang Allah aja. Lolos akan aja kan jangan beja itu kena kau aja diulangi. Ujar nyawa tuh lah. Sabuting aja masalah tadi belum selesai. Karena ada masalah yang lain masalahnya. Yang pada mengerti akhirnya tak kumpul kada mengerti akhirnya kada mengerti lah. Lalu itu menghilangkan kecerdasan dan menyanyiakan waktunya. Buang-buang waktu kan mau lagi diulang. Walaupun harinya sama, jamnya sama, tahunnya aja berubah. Kalau baca tahun berubah, orang mablong berubah, aslinya ada beban sudah.
batin berubah oleh mental. Dan sepantasnya bagi penuntut ilmu berusaha sungguh-sungguh di dalam memahami apa yang diterangkan oleh gurunya, dipahami oleh guru, kemudian diulang-ulang sendiri beberapa kali di rumah dan direnungkan sambil dipahami, sambil renungkan ini sambil diingat-ingat. Puji si guru, bunyi anak ali dada, paling kurang dada ini ada getar-getar di dada. Jadi ingatkan tak sambil mengingat, makanya belajar itu disuruh jangan baca itu namalah aja supaya seorang karena mabulik tahu untungnya kayak apa orang belajar, keluar hurufnya kayak apa, dadanya kayak dada seorang ulang hurufnya itu sesuai kadang ada getar tidak ada menyenang kadang lalu kadang merenung supaya benar-benar mengerti ya, karena jika sedikit belajar, ini contoh, jika sedikit belajar tetapi banyak mengulangi dan merenungi, maka akan mudah mengerti. Sedikit belajar tapi seorang di rumah banyak mengulang, itu maksudnya itu seorang mengulangi banyak karena mendamar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tetapi kada paham. Jika misalnya mendengar satu kalimat lalu satu kalimat tadi ikam ulang-ulangi, ikam hafal, ikam renung-renung mengerti, ikam itu lebih baik daripada ikam mendengar 1000 kalimat tetapi ikam ada paham. Dikatakan hafal 2 kata, umpama hafal 2 kata lebih baik daripada mendengar 2 kalimat 2 kata aja. Contoh 2 kata ayah dan ibu, tolong mengerti dan paham dan hafal itu lebih baik ketimbang ikam hafal 2 kata lebih baik daripada mendengar 2 kalimat. Contoh ayah pergi ke sawah itu 1 kali, ibu memasak di dapur 2 kali, ayah dan ibu 2 kata jika mengerti lebih baik daripada 2 kalimat jika mendengar 2 kalimat tapi kada paham. Nah, itu daripada mendengar 2 kalimat dan paham 2 kata lebih baik daripada paham 2 kalimat. Kapan paham sedikit tapi paham ketimbang jika mendengar banyak. Artinya kayaknya seorang merasa-rasa kada sanggup lagi, kada sanggup itu seorang kena pulang belah. Itu jangan dikarasi seorang mengarasi adang dulu aku kada lagi kada fokus. Ada fokus. Ini kadang sopan kawan pamannya naik taros orang, ayo naik juga. Diulangi baca jurang. Ayo lagi ulun ya. Jadi jeneng guru ikam hari-hari apa garang digawe di rumah. Ayo. Hanya guru tuh ketapun nang itu. Jeneng guru hari-hari apa nih ikam gawe? Ayo. Apa jawabannya? Orang belajar. Jika seseorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali, maka ia akan terbiasa demikian sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Mun dianggap entek. Soalnya kan jenyawa aku kancak-kancak mendengar ini ada apa-apa. Yang malam anu juga kena belajar, kena malam itu aja kena bilang membuka bukunya. Pas sedang belajar aja bilang membuka buku, gampang aja tuh ada aja hurufnya ada buka juga tulisannya, tulisannya ada buka juga. Bapak malam pas anak belajar hanya kena dibuka. Mana hari ini bang mau gampang aja itu aja.
Hurufnya ada jejak, sudah belajar kan ya no? Apa, ya no? Coba makai, ya no? Orang lain kai coba mah, kakai, coba mah kakai jadinya, pokoknya mana tongkol kalau sih. Sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipaham apabila ikam ada sungguh-sungguh seorang juga. Maka hendaklah ia berusaha dengan sungguh-sungguhnya memahami pelajaran sambil berdoa lawan Allah. Berdoa juga sambil ya Allah ya Tuhan. Tetap seorang yang berdoa, jangan guru nang surung. Guru doakan laulun, jangan guru nyaman muha. Nyawa nang belajar, nyawa nang berdoa mau bang, udah mendoakan si guru. Mendapatkan karena berdoakan sudah pin, dari bahasa nggak tolak sudah pin. Entar aja aku nyawa banget deh. Nah, orang tuh seorang yang berdoa, dia doa mau gak? Orang disuruh berdoa, mesti didoakan orang dan dari bintara ya. Salah berdoa. Nah, nyawa juga mau untuk berdoa tuh apa nang nyawa perlu itu aja. Sampai itu juga tuh orang belajar orang baca tauhid itu panjang. Allah bersifat apa nanti kita bakok berarti Tuhan mengakal. Jadi kita ini istilahnya disuruh berhajat lawan Allah kita nang hajat minta hati bahajat itu minta anggap si guru itu kedudukannya sifat pokok kita ini sifat lawanan dari pokok itu. Maulah kita menyuruh Tuhan berdoa, doakan Tuhan lah. Oh Tuhan orang yang berdoa datang Obama doakanlah. Oh coba karena sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan orang yang berharap lawan beliau. Mereka berharap lawan Allah, tapi sambil punya berharap aja belajar kadang mengharap ramput. Ya Allah, alimakan ulun. Ya Allah, alimakan. Ya Tuhan, alim apa dulu? Alim ini bagi jika belajar. Kukio malaikat kaja Tuhan. Di bawah ikam ada rakib tit sini kam. Kip tit sini. Ikam di bawahnya. Ikam ada nama hatinya. Belajar. Jadi nomor 2 nih. Waqafa billahi syahidah. Aku Tuhan ini kada suruh mengharam. Emput. Ada Tuhan. Ada. Nah, Tuhan juga ada kelakuan gitu, ada pundak, ada malaikat dan didusta. Di bawah itu 2 malaikat, wakapan dah. Jadi nak minta itu lawan Allah sambil belajar di nang pucuk-pucuk keluar. Gunakan seluruh kemampuan, gunakan seluruh panca indera, mata, telinga, apa jangan sampai meleset. Kayak orang menembak burung atau kayak orang mengunjung atau kayak orang membakar jagung. Membakar jagung mana betul yang coba akan kemahian hangit jagung. Nah kayak tahu nah orang membakar jagung itu sudah gawiannya dah. Masak aja, masak sudah tahu juga masak. Dan merasai kan katanya. Nah itu kayak itu kejadiannya. Tidak akan mengecewakan orang yang berharap lawan Allah. Asal mengharap tapi usaha dulu jalan, usaha kadang, belajar kadang, mendaras kadang, ambang kadang, Syekh Qawamuddin Himad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari. Beliau membacakan syair daripada Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajjad Zinata. Kepada kami, puji sedikit syairnya, carilah ilmu dengan kesungguhan agar engkau merasa nikmatnya daripada mencari ilmu tadi. Mana kayak orang mencari duit juga merasa nikmat baca itu apa? Ya kau makan tak?
aja digawinya pasti nang sugih kah, nang separuh sugih kah, nang di bawah separuh sugih kah. Itu nang digawinya begawi itu nang dicarinya kasan sesuap nang lima. Nanti makan tolong tuh. Nah, nikmat begawi adalah awama. Nah, itu nikmatnya. Carilah ilmu dengan kesungguhan agar engkau merasa nikmatnya mencari ilmu itu. Dan tetaplah mempelajarinya dengan cara nang terpujinya sambil mencari ilmu, sambil berdoa, sambil beradab ibadah. Itu kalau artinya adab ibadah pakai terpuji ngadanya. Ya, ada nang terpuji, kayak apa terpuji? Subhanallah, inya ngarannya orang kada berguru ya, atau walau alam kayak apa orang tua akalnya. Kan tadi tetaplah mempelajari ilmu dengan cara yang terpuji. Ini sambil belajar atau ada juga belajar. Cuma sekiranya mau alim. Lalu umpama kayaknya atau namanya beberapa guru ya. Kan kita malah tetap belajar sambil mencari sambil dengan cara yang terpuji. Supaya beberapa kopiah guru diambil, baju guru dicuntan, tapi guru diambil, barakat ya. Anda kayak kalau rumah seorang tuh maling ngarannya luput. Allah Akbar. Ada orang punya handak nenda kayak ini nah, kopiah guru rapid, salah tukarkan kopi. Julung kopiahnya, nah ulun kan kopiah. Itu aja lah. Ini jangan, ulun tukarkan kena kopiah, tapi nang arab itu ulun ambil, itu negosiasi ngarannya. Salah, gua nentang. Ulun aja baharin, harus ada Pak Haji nih, harus ada Pak Haji. Orang Pak Haji, abang orang naik haji tuh, urusan aneh dah kalau tuh. Jangannya Pak Haji tuh anak minta bang sorban piang. Ayo obatnya. Artinya kayaknya terbesit aja anak minta baju guru, kopiah guru, sajadah guru, tapi guru aja kada terbesit, apalagi banian, apalagi taswara haram hukumnya. Kenapa jadi haram guru? Maling. Guru kan membari seorang ngambil langsung siden. Bulan puasa umpamanya sidina beol. Tapi hanya gantung sidin di luar, diambil lah. Kesan barakat, jangan ambil barakat sidin Anda kayak dalam rumah nih, tapi cuntanan deh. Ambil barakat sidin dalam abot. Umpan aja sidin na, sampai kata tapi barakat. Luput itu namanya. Ada orang kayaknya ini kan kayak ini kalau mungkin orang tuh kayaknya supaya dapat pandangan dari si guru. Luput itu barang guru lain kayaknya namun nyawa dapat pandangan sama aja sari kayak bilang orang alim dia sama aja sari orang alim nih dia sama aja sari harus pintar juga membaca situasi. Monsidin hatan ada tamu hanya rumah elang jadi sering kata hidup kita nuka kopi hambat nuka kopi hambat sidin asik melayani tamu kopi anak kita tukar tadi kita hendak dikunjungan kan di dalam rumah sih anggaran sidin itu amanya tamu nih kulit kan sidin melihat lawan kopi artinya barang kita dan kita anda sambil mengatakan kita barang kita ini kan sorban guru diambil barakat ada boleh lain guru nama bare nanya guru kubari kan sorban tapi sini kan kenapa dia memberi nama guru itu kira ya waktu timbul dia sedang nyawa ini gak ada sandal guru nih para kerapit sudah para kerapit
nukar sandal sidin lengah sandal anak rapidnya diambil dia anak nambukan maling dua malamnya mambar itu bapada ini enggak ada mana sandal kuning sidin ada gurunya banyak ada lain sandal kuning sidin kada pakai orang mau belajar kada belajar mambar itu kena tanda si rapid kabaget kah jangan diurusin misalnya mambari kan guru ulun kan sandal ada buka julung alun mambari bi cara sini pakai sini kata itu kalau tak ini kata sandal sini rapid sini lengah banyak kah dalam nanggar kah pinandu dua sandal sini ambil sandal sini dibuat dalam plastik ganti dua sandal nampung kah mau dipakai sini sandal siapa ini sini atau suruhan guru di mana kasih anak lengah nyawa ambil nyawa bawa beli ke rumah nah yang katakan ini menjadi guru enggak mau nikah menyesiden ambil minjam ada bapada harta guru bajunya kah hobiahnya kah dengan tujuan mengambil berkah itu kadang mengambil berkah malahan mendapatkan bal contoh di kopiah guru nih nyala rapid sudah umpama kalau guru nih bodoh lihat lah kamu guru hanya guru namanya akan rambut dan buatnya kayak rambut di bawah jadi kan rambut guru namanya tuntung guru bodoh jadi jangan guru mana kopiah di bawah haji beli kopiah guru bapak nak ada jamaah haji aku manggil beratah sini lalu mah haji sembahyang di rumah artinya nih mudah pahala kayak sini juga nolnya Allah Akbar apa nih nyawa dapat ada malah nyawa dapat selama barang guru tadi berandak di rumahnya wan saya tujuan barang itu mengutuk yang ada di dalam rumah diputuknya dalam rumah maka kutukannya kada tanggung mudahan dengan barang si gurunya orang nam dalam rumah nih garingan terus kesehatannya kada dengan beresnya kada nang lagi nang bini kada nang bini nang anak kada nang anak menantu kada menantu nang cucu belum tuntung lagi berputar pulang penyakit nang lah lain itu masalah penyakit nang kedua di dalam rumah itu apapun hajat dunia gagal terus nang ketiga umpama di bawah jual sembahyang tidak nak kopiah banyak juntam tadi ada ibadah apabila ada ibadah mal di bawah bayang Allah Akbar kira tadi pahala malahan di bawah ini barang juntanan hukumnya haram itu hukumnya sama mandaki tahi babi di kapal atau tahi ayam haram itu kan sama nah jadi sekelumnya nyawa anak di kepala walaupun untuk kopian guru tadi ada di kepala bayang mengambil berkat tadi ini bayang batal walaupun sah pada hukum fikih pahalanya ada kenapa? Karena barang juntanan haram surban guruka, selendang guruka, sandal guruka yang bawa minta maka itu dikutuk mengutuk tuh hari-hari puja sebarang anu nikam kada memberikan jawaban mana apalagi si guru nana ahli Quran kah hari-hari baca Quran sehari sih baca Quran umpamanya setiap sembahyang umpamanya 3 lembar anggap 3 lembar itu setengah jam selama setengah jam tuh Al-Quranan di rumah tadi itu menyumpah aja tuh nyumpahi dalam rumah itu pulang si gurunya itu kan ahli Quran sehari 3 kali sejus umpama saya tujuan selama gurunya mengaji saya tuju di rumah orang tuh barang-barang yang kita bawa ke guru tadi nang tujuan berkat tadi menyumpahi nang dalam rumah tahir nang dalam rumah tuh kena kadang mau jadi orang alim umpama jadi orang alim juga jadi orang alim pandai aja tuh ada jadi orang apa nanti jadi orang alim soleh ada pandai aja tuh kita ambil barang aja tuh lain guru memberi nang bukari kopiah ya sudah mbaknya
punya musim iwak timpe ke sungai iwak tim bulan ini kan sopan guru ku pakai juntan dulu ya gue sembahyang Allahu Akbar aja dia sembahyangnya lahar sama sembahyang di kandang bagi bebah barang juntanan barang juntan kira tadi kayak di kalau ngambil berkah om guru aja ngambil berkah tuh kan kayak itu caranya orang ngambil berkah tuh satu belajar atau banyak yang kedua atau kalau tak seorang juga yang baca itu belajar sambil dengan cara terpuji ada dikata belajar supaya alimnya kayak gurunya juga ambil kopiah sidin tapi sidin humala itu maling tak mengambil kalau banyak apa dah ada pulang nyawa andak dalam rumah nyawa selamat dalam rumah nyawa dalam rumah tuh kada mau damai itu guru hanya satu gurunya pamannya hanya baca Quran apalagi gurunya banyak kawian berzikir sehari berapa saya itu juga belum barang anggap dari kopiah si gurunya ambil sejam guru itu berzikir saya itu juga kopiah guru itu dalam rumahnya mana mengutuk nang dalam rumah tujuan tadi baiklah mambil barakah tapi kedua pada lima malingernya maka tadi kesehatan kada mau nikmat sehat dicabut dalam rumah ada bininya kada bininya anaknya kada anaknya menantunya kada menantunya pokoknya siapa aja yang ada dalam rumah situ kada ada yang beres masalah ekonomi dalam rumah itu 10 dalam rumah 10 itu ada urusan dunia gagal nampaknya Al-Quran barang penunggu ini tadi ini mengadunya lawan Allah aku izinnya dia diambil oleh si Ano dan kopiah orang aja kan kita juntan haram nangkumnya mengajinya lo ambil kopiah saja haram kalau nanti orang kau sembahyang haram juga kan jadi paham kalau hendak dalam rumah lalu dalam rumah tuh haram sebiji dalam situ dianggap kalau aja nah tahu aja bang juntan tujuan hati mengambil luput namanya tak karena memang berkata kayaknya jelong guru surban nongkugan nah pakaiakan guru ada 2 bulan kan orang ambil pakaiakan aja Pak Andre kan berdohlo pakalahi berdoho dohlo diganda pakaian sidin habis surban sidin kadang serendang sidin hilang mabungol banget tak dibawa ke rumah ambil barakat tadi supaya anu aja tawar penyakit malah bertambah penyakitnya bertambah urusan dunianya kan beres dalam rumah gadung karang sampai ke cucu sampai ke anak ada di rumah itu belum ada dengan alimnya walaupun ada juga alim pandai warah tak kita jadi jangan sekali hanya menuntut ilmu dengan cara yang terpuji lainnya mau belajar di atas tauhid mengambil jalan sufi nanti nabi nanti jadi atas tauhid dan sufi mengambil jalan sufi itu si guru nang menyerahkan baju si guru nang menyerahkan surban itu si guru nang memberi ini ada seorang mencuntak guru harus bajuan bapak guru harus pakai itu aja balangan pun paham tuh para ini gak ada bajunya tuh jam ada dicuntan ada berganti maling nyawa namanya ambil dari baju guru nanti hilang sih dan tuh para kanahnya nah ini pakai nah walaupun niat baik tetap ambil baju sendiri gunanya ambil berkah berdosanya serumahan banyak sembahyang ke orang Islam ada dalam rumahnya serumahan sembahyang batal pahala serumah apabila ada satu nang najis ada satu nang haram dalam rumah maka serumahan itu api neraka nang abdal memakannya ini baju rezeki habis kata-kata
Bicaranya kayak apa? Mana ada bulika? Di mana anaknya? Di mana nyawa ambil situ nyawa bulika? Ini jadi kurun dah. Jadi jekuru nanti kamu jangan sampai tertipu oleh nafsu. Ambil berkat guru ini boleh mengambil berkat dengan cara belajar. Beda ikam sudah di atas pada tauhid, belajar daripada sufi boleh, tapi itu pun mahadam apabila si guru memberi itu apabila seorang guru kopi yang kurang aja ada boleh guru ini guru sandal guru hilang mana jadi guru sandal kok ini sandal pian guru aja jahit ini guru sandal guru padanya ini sandal pian kan lagi yang lain itu malingnya mana orang tuh hendak juga dia aja sandal sini ada situ nah sini naik ke rumah kan ini ketangin nah guru-guru nokan sandal itu kalau jangan nah guru sandal untuk arakan sandal yang guru ambil itu ngaranya 5 jual ya benar nanti jadi jangan disini kalau kan melihat ambil berkat siapakah Habib kah apakah nanti berkat babuannya tuh dijuntani utasnya dijuntang atau sembahyang atau wudhu mengacau ke cincin mengacau ke cincin mengacau ke surban bapak istri tuntung wudhu habisan surban hilang bolang hilang tasbih hilang cincin hilang soalnya mengambil berkat itu maling ngarannya maka aja guru ikam apabila ikam mengambil barang rumah selama barang itu dalam rumah entah siapapun yang dalam rumah karena sumpah itu barang yang ikam ambil tadi satu dari nikmat kesehatan dicabut kadang yang maunya nyaman di rumah tuh garing terus pada anak kada bini kan amin antum kada ini ada garing terus yang kedua masalah rezeki gagal terus bang guru itu sifat ilmu dari Allah sifat ilmu kalau nanti terakhir pada mau alim dan rumah jadi jangan kalau ikam belajar supaya lekas pintar ambil berkat boleh ambil berkat dengan cara jangan sudah dijuntanya sendok sidin bilik habis sidin jauh macam dari sendok 2 sidin guru ambil berkat lah bawa sendok jangan guru nah apa jangan nongkar pulang sendok amung bapak dah tuh minta ngarannya amung kawa pada maling gurunya abut mana surban kok mana kopi yang kok mana sandal koknya sudah tujuan tadi dengan mengambil pada bapak dan supaya di rumah menjadi barakat mengambil barakat dan dalam rumahnya mah hukumnya asalnya halal menjadi haram karena ada satu hal apalagi haram ini ampun guru Allahu Akbar malah atuannya dapat mengambil berkat malahan dapat bencana dunia akhirat. Jadi cincin boleh ke belajar tetaplah mempelajari dengan cara belajar dengan cara terpuji belajar dengan terpuji aja artinya ada usaha macam-macam apa ada belajar nanti jika engkau telah memahami satu pelajaran maka ulangilah lagi pelajaran sudah paham juga ulangi hari-hari ulangi umpamanya belajar seminggu 2 kali jadi sebelum belajar masuk nanti ulangi terus dong anggaran hafal dan paham isi kitab nanti kalau perlu hafal salah kalian cuma hafal tuh nyaman ada hafal alif biar kada alim tapi ahli ini barang 1-2 kan dikuasai kemudian di sini kokohkanlah di dalam hati sekokoh-kokohnya apabila pelajaran yang paham tadi sudah paham ulangi itu diandak dikokohkan dalam hati diandak lalu catatlah karena engkau lupa
lalu catatlah ia karena jikalau engkau lupa. Mbak sudah hafal luar dalam sampai ke otak sampai ke hati, hanya ditulis pembelajaran tadi di kertas di buku lain. Nah, di buku lain jadi kitab ini kan sekedar belajar, lawan sekedar tidak bit. Sisanya kan apabila sudah hafal buka buku kertas, nah tulis tanpa melihat disinilah sesuai kan isi kepala ikam dengan kan tanding dengan kitab yang ikam belajar nanti. Lalu jadi engkau dapat mempelajarinya kembali. Kenapa? Karena suatu saat kan apabila ikam kada menulis, apabila bukunya kada dalam ini, nah kalau orang bahari orang belajar kada buku, ada bukunya bahari itu pakai log marahnya log tulis jenak, tulis apabila kada hafal, kada kada hapusnya, kada ada nang kayak ini kertas, kada ada kertas yang kada ada bahari itu log marahnya log papan kayak batu. Jadi menulis dong di situ aja. Apabila kada hafal, kada boleh dihapus. Makanya tulis mainan kekanakan bahari timbul huruf. Apabila kada menguasai, kada boleh dihapus. Itu bahari bahwa ini nyaman kitab ada kitab pula memahami pulang karena mbak memahami menghafali pulang isinya. Mbak sudah hafal karena hanya disalin ke buku menyalin itu bukan sambil meeting tulisan tulis ke buku lain kata itu hanya menconteng. Ini kan istilah kepala seorang anak tadi ditulis ke buku nanti. Yang terdahulu maka jikalau engkau sudah merasa benar-benar dengan dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mempelajari pelajaran yang baru. Hanya menyambung pelajaran yang sudah menguasai, hafal pula, ditulis sudah hafal, yang sudah bisa, sudah menguasai ditulis, lalu menambah pelajaran yang hanya. Namun sambil mengulang-ulangi pelajaran yang terdahulu, berusahalah memahami dan menambah pelajaran yang baru. Berusaha memahami dan menambah pelajaran yang baru, sambil belajar sambil dipahami, dan amalkanlah ilmu yang engkau adalah ikam tadi kepada manusia agar ilmu engkau terus hidup. Jadi hidup toh ilmu itu kadang hilang. Janganlah engkau menjauhi orang-orang yang berilmu. Nah itu syaratnya pulang. Jangan menjauhi orang yang berilmu. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuat engkau lupa sehingga engkau kelihatan seperti orang yang bodoh dan tumpul akal. Dan di hari kiamat engkau akan dikalungi api neraka. Ini apabila ilmu wajib untuk kayak haji menguasai atau belajar ilmu syariat. Jadi orang belajar Al-Quran, Pak Haji melajari semampu ilmu Pak Haji baik basic telan. Apabila kan itu ilmunya gasan ibadah, bukan ada gasan nanglah Pak sembahyang ada petiang kelantang. Nah jadi ibadah adanya nanti Pak Haji wajib apabila Pak Haji kada melajari, maka Pak Haji ilmunya dicabut dan di akhirat dikalungi kalung nambah isi daripada rantai api rantai api. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu sering-sering bermujakarah, tukar pendapat sesuatu pendapat atau masalah dengan temannya. Nah temannya ini maksudnya nang nyawa Pama belajar fikih kawan 100 lawan orang 100 nenta mujakarah, jangan membawa nang di luar daripada nyawa belah. Nah enta mau kacau kan kacau lain jurus. Nah tentang dikit-dikit dan masalah itu harus dilakukan dengan tertib dan tenang. Mujakarahnya tuh Pama belajar Al-Quran itu mati atau menyuruh mujakarah yang seikong napa aku kan sampai butuh lakukan handap.
Sekong aku ilatnya bilang pada sampai juga jangan sekong gigi kodis coba mbak turun digai aku say jual say habis say capcay juga tidak ribut dan tidak emosi dalam bermujakarah ini kan artinya sesuai konteks ilmunya. Itu kalau orang belajar berwudu lalu sekira memahami berwudu ini sudah belajar dan sebagainya lalu diulang pembahasan lawan kekawanan nyata tadi karena tertib dan tenang dan berpikir adalah berpikir tenang, berpikir adalah tiangnya musyawarah. Jadi berpikirnya kayak itu apabila ada nanti mujakarahkan lalu ilmu itu teganan. Amun ada permasalahan kan dulu ulah masalah jadi dengan cara memujakarah lalu akal berpikir, otak berputar lalu menghidupkan ilmu pengetahuan nang seorang ada basic. Mau kada ada permasalahan kada ada nang dipikirkan kayak Allah tak makanya disuruh usap memujakarah dan tujuannya saja. Dan tujuan musyawarah adalah mencari kebenaran. Dan tujuan itu karena tercapai apabila orang-orang terlibat di dalam musyawarah itu dapat bersikap tenang. Ini kurang mujakarah. Mujakarah ini termasuk menghidupkan ilmu benar di dalam berpikirnya dan lapang dada. Apabila pikirannya tahandap pada ampun orang. Baru tahandapnya ada yang terpanjang berpikir yang handap memahami sesuatu itu ada yang handap ada yang panjang dan lapang dan di dalam menerima kebenaran gitu. Kurang-kurang mujakarah kita musyawarah dan sebaliknya musyawarah tidak akan berhasil apabila timbul keributan. Ya Allah sikong aput bertawakan ampiham mujakarah sikong nawa kopi sikong orang bentang dan saling emosi bertambah. Jangan sekong ini nang bujur, sekong ini nang bujur, sekong ini nang bujur. Hanya bertambah nanti jika tujuan diadakan mujakarah tersebut untuk saling menghilangkan hujah temannya, maka demikian tidak halal. Boleh di sini orang mujakarah atau musyawarah menghilangkan, menjatuhkan hujah ampun kawan Pak Haji, aku belajar bab fikih dan bahari dalam kitab Tajuri halaman ini menjelaskan masalah ini. Artinya boleh aja apabila berwudu tuh kayak ini ujian kawan itu kitabnya randah kita nikah itu ada boleh entah bahwa orang ada juga dalil mereka tahu nih kan apa dalilnya karena di rumah aja bahasa itu bisa kayak lagi lah entah tidak dibolehkan. Mujakarah itu halal apabila tujuannya untuk mencari kebenaran. Sedangkan mengaburkan permasalahan atau jawaban atau memberi tanggapan dengan cara yang tidak semestinya juga tidak boleh, tidak halal. Kecuali jika orang bertanya itu bermaksud mempersulit. Nah, lain bertakun, tapi bertakun itu sambil bertakun tapi sambil dibaliknya tuh ada maksud tertentu, tidak mencari kebenaran. Artinya bertakun cuma sekadar mentes saja umpama atau tujuannya ada yang lain. Muhammad bin Yahya jika menghadapi pertanyaan yang rumit dan belum bisa menjawab, beliau berkata kepada orang yang bertanya, apakah yang engkau tanyakan itu perlu dijawab? Mana ada pertanyaan yang aneh-aneh, jadi sini seperti jawabannya. Pertanyaan itu perlukah dijawab? Gitu aja. Tapi kalau aku belum bisa menjawab, maka aku akan berpikir dahulu terus pikir. Jadi berpikirnya kayaknya kurang batak untuk dimikirkan. Satu, ini pertanyaan orangnya mahal biu bang ada. Itu satu kelak seorang bujur menjawab bujur bang, bujur bu. Soalnya jawabannya tertawainya. Berarti dia halal biu
Nah, ya ternyata kopiah buruk pada sah jadi imam aput aja di mana aja malah kopiah tuh disunatakan imam kopiah buruk kah hanya kah sunat kopiah jadinya kayaknya kopiah kada boleh jadi kopiah buruk kada boleh jadi imam. Jangan kopiah buruk kopiah hanya kan kada boleh kopiah sama orang main bola tuh. Orang main bola pada boleh jadi imam. Bang ya bang hanya aja buka selawarnya aja baru menutup aurat. Nah, itu tuh palmannya. Jadi kurang bertakut karena kita harus teliti arah pembicaraannya tuh. Apakah ini sekedar mentes atau ini sekedar anak beranian atau ini anak besar anak tahu jawaban atau ini pulang apa? Cuma pulang kita harus mengidih ujar di dalam ilmu mantik ada bilang jelasannya ujar mantik ini mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Jangan ikam berpandang kecuali sesuai dengan akal kemampuan mereka. Itu pulang orang takutnya apabila pertanyaannya aneh kayak Pak Haji umpama tahu berbagai macam ilmu, jadi orang bertakutnya Pak Haji tahu karena ditakutkan orang ini Pak Haji kadang kelas bawah. Ini sudah menyangkut masalah umpama ilmu falakiyah, berarti sudah di atas, di bawah di atas senang apa sudah di atas ilmu wajib nana. Jadi Pak Haji aku ini bingung kayak ini betul masalah ini kan apabila salah jawab Pak Haji nih terjawab ilmu alam Pak Haji ya Pa'alun maba'ilun pu'alun apa tebajinya. Jadi Pak Haji ini bongot dulu. Anda aku jawab Pak Haji ini adalah sigat mubalagah. Kalau bina di dalam kitab Falakiyah ada juangannya Fa'ilun maba'ilun mughalibun ada juga nanti. Atau umpama di dalam ilmu kawafi manimbang syair fa'ilun pu'alun maba'ilun ada juga nanti. Jadi bingung Pak Haji di Pak Haji orang dulu sekolah maka ada dulu orang sekolah nih bisa salah jawab nggak bisa dulu. Jadi Pak Haji perlu aku jawab pada perlu ikam hari-hari sembahyang berapa kali aja Pak Haji uji balik Pak Haji aku sembahyang ini berarti orang sekolah berarti lah ilmu alat yang ditakun lain mbak orang naik bayang kada apa kada Pak ini daripada gaya benaran lawan pulang kita tuh menjawab tadi itu nang betul takut sekolah kada kalau berarti orang ini ada bisi akal ada akal itu ada bisi tingkat kecerdasan menjawab sesuai kadar kemampuan akal mereka. Di orang mana dicari dulu atau anak ini datang guru-guru besok lagi datang ikam besok lagi datang boleh kuenya cari orang bahari itu apa Majomblang pesusuluk kirim orang media orang tuh apa gawinnya itu kalau tak orang banyak air ketujuh berjasa obati orangnya nanti ditelapan ilmu kawape ilmu menimbang wajan syair nanti terserah jawab tadi ya nong jawab aja boleh aja dulu nggak ada aja aponya ikam mang jabat batakon kada jelas jangan nyampe jelas amun jelas aja ketahuan jawabannya. Contoh fa'ilun mafa'ilun fu'alun di dalam ilmu alat dikatakan sebagai apa? Jelas ketahuan. Oh ini sebagai sigat mubalagh. Apabila fa'ilun mafa'ilun fu'alun menurut ilmu falakiyah kan ketahuan jawabannya karena judulnya ketahuan.
Itu ngaranya menghitung berarti fa'alin mufa'ilun mu'alun. Ini kurang belajar menghitung almanak atau kalender di dalam kitab apalagi ya. Atau jangan dapat akun kayaknya fa'alun mufa'ilun mu'alun di dalam kitab KWP sebagai apa? Soalnya ketahuan jawaban ini tahu namanya kayak ini fa'ilun fa'ilun mufa'ilun mu'alun apa? Bingung apa aja baksaan kena-kena aja tapi Pak Haji men Pak Haji ya tahu aja orang berpendidikan gak pada tahu mau ada tahu tadi besok jawabannya suruh putus sengkong kemana orang tuh dia apa kawinnya jadi dia mata-mata mantai kawin orang tuh anu jijik jadi lamungannya ibarat kitab ya orang apa nih kawin orang aja hari puasa ada hari pikir nenek kalau 7B oke orang puasa bayang sunat banyak apa sunatnya oke berarti jawabannya B bikin ada jawab fa'alin mufa'ilun mu'alun itu ilmu mantik membahasnya toh begitu gila hindarilah itu mah hindarilah mujakarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang itu jangan kamu takut untuk mujakarah among kawak urusan orang itu diringan siapa yang meringankan urusan orang maka Allah akan meringankan urusan dia di dunia dan di akhirat cuma meringankan itu jangan terlalu nampak amlah mun ikam meringankan terlalu nampak kalihat alih urusan. Jadi memperingan urusan orang, tapi jangan nampak. Kalau tak, amun ikam memperingankan urusan orang, tapi nampak kelihatan ikam nangalihkan. Umpama ikam mau gawe di dinas, kalau tak, kan ikam tahu memperingankan permasalahan orang. Maka Allah akan meringankan masalah ikam urusan ikam di dunia dan di akhir. Jadi ada masalah orang, ya orang lebih sedih. Kalau perlu dibantu, tapi jangan kalian yang ternampak mamai dulu. Ayah Rahman yang bawa orang sakit jiwa. Ya Allah orang menjaga rumah sakit jiwa. Di Mamai Rahman dulu keluarganya kenapa aja anaknya nyawa keluarga yang garingga kenapa jadi hanya raja orang tuh apabila sudah pindah lain pada yang lain laka-lakas malah melapor atau batakon menghadapi nak ganjilan ya Allah nanti antap pindah lingas guring kata tenang sedang Rahman batakon pak sambang Mamai ini dulu tapi jadi bantu dia bang tapi di bawah supaya ada efek jerat dudi-dudi supaya ingat kayak artinya mencegah lebih baik daripada mengobatin. Nah itu termasuk meringankan kayak tujuan sendiri hendaklah dengan cara mujakarah janganlah pengaruh lebih kuat daripada belajar sendirian sebab di dalam mujakarah kita dituntut untuk berpikir dan belajar lebih daripada kita atau bersungguh-sungguh adalah mengatakan bahwasanya mujakarah sangat sesaat itu lebih baik daripada belajar sebulan 1 sejam mujakarah lebih baik daripada belajar sebulan. Mujakarah artinya mengeluarkan seluruh kemampuan tapi kemampuannya ini kadang di luar batas. Banyak belajar Al-Quran. Nah jadi yang dibahasnya adalah ruang lingkupnya masalah Quran karena keluar dari itu jadi lebih afdal daripada belajar sebulan asalkan mujakarah tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiat yang sadar. Mau kada sadar kada sadar mujakarah perasaan seorang hamba minta ada nambah dalil sarikinya pada takunya dalil seorang pada bayi biasa kamu juga apa dalilnya di rumah aja kan aja di rumah kena jadi kita mau datang bikin minyak keringetan
makanya kaki tahun dalil hindarilah memujakan dengan orang yang suka mempersulit masalah kurang dan tidak baik tabiatnya. Nah itu pada boleh jangan tidak ada orang nanti orang nangka itu tak ada usaha untuk mujakan atau mujakarah batalkan. Kalau bahari Masjid Darussalam tiap sebulan diadakan mujakarah masalah mabhasul masail bajelah untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Karena buruk bisa menular. Karena buruk itu bisa menular seperti bau buah. Apabila buah kalau buruk sudah ada di tatak, maka akan habis sebijian. Berkata ilmu itu mempunyai syarat bagi orang yang menjadi pelayannya. Nah, jadi pelayan ilmu adalah manusia. Kita nih belajar ilmu. Kita ini pelayan patuanan kita namanya ilmu yang kita tuntutan. Tadi itu menjadi kita tuan kita. Ilmu itu mempunyai syarat bagi orang yang menjadi pelayannya. Apabila kurang syarat maka patuanan tadi kada maunya masuk. Itu syaratnya. Banyak tadi kalau soal alihnya, kalau soal alihnya kalau nyawa belajar Quran atau belajar yang lainnya atau belajar sembahyang, bang pada sesuai syaratnya. Makanya kan Al-Quran ada huruf, berarti huruf itu harus sesuai syaratnya dulu. Sama orang bernyanyi atau orang main gitar, kan ada nada-nada, ada not-not situ. Ini setengah oktav, ini setengah alif, ini setengah apa, ini nadanya nada, ini kunci F, ini kunci G, ini awal membuka suara di F, di B, di G, umpama kan itu ada A, asal kalau nada, itu belajar tak. Ilmu itu mempunyai syarat bagi orang yang menjadi pelayan. Jadi ilmunya itu dimanainya kan tutup kan. Selama sahabat nyawa kawah memuliakan ilmu itu, saya itu juga ilmunya kena kayak itu. Menyawakan lawan ilmunya itu seadanya, setayunya, maka ilmu itu sedikit saja banyak lawannya. Nah itu ya. Nah kayak itu nah itu jangan kada sengaja. Menyawa toh satu ilmunya kada tapi mahanya, kada tapi mau ulangi. Itu kalau tak kada mahanya, kada mau ulangi, maka ilmu nang kada nyawa ulang itu akhirnya sedikit juga dapatnya. Coba nyawa ulangnya ada apa dan lain sebagainya diamalkan tiap hari ilmu nantang akhirnya ilmu itu banyak ya nyawa kalau beribasnya nyanyi orang belajar untuk nanti banyak ya tapi mun nyawa belajar setayunya maka ilmu itu setayunya juga lawannya nyawa ibadah apa tapi balik benar di buku yang ampalan aja kan sudah kada ingat lah. Tapi jangan ingat buku yang ampalan boleh ampalan jangan gugur hilang lalu ingatan hanya satu ilmu baru ilmu nang lain tadi kan kisah ambil berkat tahun itu di atas badannya nanti itu mahadang guru nang mambah. Tapi guru juga memberi kadang mungkin bang sih dia memberi pakas pakaian sih. Nanti nas ada purun juga. Itu kalau kan itu cukup mudah-mudahan duduk barakat Indonesia kita ibu bapak subhanahu wa taala dan mudah lagi hajat-hajat kita dunia akhirat kabun Allah dan mudah lagi hidup beriman masih Tuhan berstaiman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannatul firdaus sahabatin nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bidin antal bahana bidin antal bahana bidin antal bahana bidin antal Allahumma qulubana binuri jadika kama nara ta'ala wa syamsi wa amrina abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillahir rabbil alamin. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli
لمد ونفس عدد ما وسعه علم